Bicara soal tenaga farmasi, banyak sekali orang yang masih salah mengartikan bahwa pekerjaan farmasi itu sangat gampang. Iya, kayak cuma ngasih obat aja sama ngeracik. Tapi jarang sekali orang yang tahu bahwa jurusan farmasi adalah salah satu jurusan yang tersulit di Indonesia. Jadi tidak heran kalau mahasiswanya dituntut keseriusannya di dalam perkuliahan maupun di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh seorang farmasi bukan hanya sekedar meracik obat lalu memberikannya saja, tetapi banyak. Salah satunya yang akan saya sebutkan yaitu pengendalian mutu sediaan obat, pendistribusian obat, pelayanan informasi obat, pemberian informasi obat, dan pengembangan obat, baik itu obat yang modern maupun obat yang tradisional. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan memberikan materi apa aja sih yang dipelajarin oleh mahasiswa farmasi di kampusnya. Jadi saya akan memberikan materi. Yang pertama ada screening resep, lalu yang kedua ada perhitungan tentang harga obat, dan yang ketiga adalah pemberian informasi obat kepada orang lanjut usia. Materi yang pertama yaitu screening resep. Buat kalian yang belum mengetahui apa sih screening resep itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian screening resep. Screening resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis dari resep yang belum diracik. Lalu, gunanya apoteker men-screening resep itu apa sih? Guna dan tujuannya yaitu untuk menjamin keamanan dan kemanjuran dari obat dalam resep yang kita berikan ke pasien serta memaksimalkan tujuan terapi dari obat tersebut. Lalu, apa aja sih kesalahan yang sering kita temukan atau kita lakukan saat men-screening resep? Dan bagaimana sih caranya men-screening resep yang baik dan benar? Yuk, kita simak video berikut. Permisi mbak, saya mau nebus obat mbak. Ini mbak obat resepnya. Iya mbak, silakan ditunggu dulu sebentar ya. Ikut tunggu selagi saya periksa resepnya. Ini obatnya apaan ya? Gak jelas lagi, mana nggak ada tanggal nama umurnya. Ini aja nggak ada daripada saya salah. Atas nama Ibu Halimah. Maaf bu, obatnya lagi kosong di sini. Mungkin bisa cari di apotek lain. Kalau boleh tahu nama obatnya apa aja ya mbak? Ini obatnya apaan ya? Ini obatnya apaan ya? Gak jelas lagi, mana nggak ada tanggal nama umurnya. Alhamdulillah, untung ada nama dokternya, ada nomor teleponnya juga lagi. Telepon dulu deh daripada salah. Telepon dulu deh dokternya. Halo, selamat pagi dok. Halo, waalaikumsalam. Ini saya dari apotek, dapat resep dari dokter, tapi tulisannya kurang jelas dok, maaf. Kalau boleh tahu resep atas nama siapa dan pasiennya, alamat pasiennya di mana ya? Resep atas nama Maita, umurnya 60 tahun, alamatnya nggak ada ya dok? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Ya baik dok, ditunggu. Ya dok, gimana dok? Ya, ini Sudah sudah ketemu, Dok? ketemu obatnya amlodipine, Signa S1DD1, umurnya 60 tahun. Oh iya dok, baik dok, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Selamat siang. Apakah resepnya mau ditebus semua bu? Iya mbak. Kalau begitu ditunggu sebentar ya, saya cek dulu obatnya sambil saya hitung harganya ya bu. Nah, itu baru cara yang baik dan benar dalam men-screening resep. Ingat ya,
komunikasi itu perannya sangat penting dalam pekerjaan kefarmasian. Jadi, jangan sampai kehilangan komunikasi ya. Jangan sampai nanti mengulang kesalahan seperti video tadi. Kan kasihan kalau pasiennya tidak dapat obat. Lebih buruk lagi kalau kita tidak menanyakan atau mengkonfirmasi langsung mengenai obat yang dokter tulis dan memberikan obat yang tidak sesuai dengan resepnya. Wah, itu bakal fatal banget sih ya. Jadi jangan sampai ditiru ya teman-teman. Lalu kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang cara perhitungan harga obat yang baik dan benar. Nah, di sini kita melakukan penghitungan harganya melalui PPT. Jadi, sampai ketemu di materi selanjutnya. Nah, di video terakhir kan si asisten apotekernya mau menghitung harga obat. Lalu gimana sih cara menghitung harga obatnya? Simak video berikut ya. Sekarang kita masuk ke materi menghitung harga obat. Nah, di sini ada contoh resep yang akan kita hitung total harganya. Nah, di sini juga ada harga jual apotik obat tersebut. Gimana sih cara kita tahu harga semua obat dalam satu resep? Yaitu kita hitung dulu harga masing-masing obatnya. Yang pertama kita hitung harga Dextim Plus, yaitu 4.500 per stripnya 10 tablet dikali 6 tablet yang diminta, sama dengan 2.700. Lalu harga hidrokortison krimnya, harganya 9.500 per tub. Karena yang diminta 1, jadi dikali 1 hasilnya 9.500. Lalu kita hitung harga paracetamolnya. Paracetamol harganya 3.000 per stripnya 10 tablet dikali yang diminta 6 tablet sama dengan 1.800. Lalu kita hitung tiamfenicol. Tiamfenicol harganya 15.000 per strip. Per stripnya 10 tablet dan yang diminta 10 tablet. Hasilnya 15.000. Selanjutnya kita hitung harga antasida. Antasida harganya 10.000 per strip 10 tablet dikali yang diminta 6 sama dengan 6.000. Dan yang terakhir kita hitung harga metformin. Metformin harganya 6.500 per strip. Per stripnya 10 tablet dikali yang diminta 10 tablet sama dengan 6.500. Setelah kita hitung masing-masing harga obat, kita total harga obatnya dan kita mendapatkan harga 35.500. Nah, sekian, terima kasih. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang materi perhitungan harga obat? Kalau udah paham, diulang-ulang terus ya biar nggak lupa. Kalian pernah nggak sih dapat pasien lansia gitu? Pasti pernah dong. Terus gimana? Suka kesel nggak pas ngejelasinnya? Atau malah bete kalau dapat pasien lansia? Tapi jangan gitu ya. Biar gimana pun juga dia itu pasien dan kita bertanggung jawab atas dirinya. Nih saya kasih tips cara melayani pasien lansia. Yang pertama, kita harus mengetahui informasi tentang pasien tersebut, baik dari segi penggunaan obat dan kondisi fisiknya. Jika pasien lansia mengalami kurang pendengaran dan sulit melihat, Anda perlu menyelesaikan diri. Misalnya, bicara dengan mengatur tinggi rendahnya intonasi, kejelasan bicara harus diperhatikan dengan benar. Jika perlu, dibuat tulisan yang jelas dengan huruf besar, atau meminta bantuan keluarga atau orang terdekatnya untuk mengawasi pemakaian obat. Karena biasanya jenis obat yang dipakai itu banyak
dan kemungkinan ada penolakan atau ketidakpatuhan pada lansia. Aduh, dapat resep Bu Aisyah lagi. Mana pendengarannya agak kurang. Harus ekstra sabar ini ngejelasinnya. Kayaknya udah cukup deh. Pasien atas nama Bu Aisyah. Iya Mbak, saya. Yang kedua, jelaskan dengan pelan dan sabar, karena pada umur tersebut pasien mudah lupa dan sulit pendengarannya. Jadi, kita harus sabar dan pelan-pelan ya. Jangan lupa senyumnya. Apa benar dengan Ibu Aisyah umur 75 tahun? Sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Ibu, ini ada beberapa obat yang harus diminum. Ini untuk obat alergi atau gatalnya diminum 3 kali sehari sesudah makan ya Bu. Dan ini untuk obat alergi atau gatalnya juga dipakai 3 kali sehari pada alergi atau gatal yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini untuk obat pusing atau nyerinya diminum 3 kali sehari juga sesudah makan ya Bu. Dan ini untuk obat lambungnya diminum 3 kali sehari sebelum makan, dikunyah ya Bu. Dan ini untuk obat antibiotik atau obat infeksi bakterinya diminum 3 kali sehari sesudah makan, dihabiskan ya Bu. Dan ini untuk obat penurun kadar gula darah atau obat gulanya diminum 1 kali sehari sesudah makan pada malam hari ya Bu, harus dihabiskan. Hah? Gimana Mbak? Ini untuk obat alergi atau gatalnya diminum 3 kali sehari sesudah makan ya Bu. Dan ini untuk obat alergi atau gatalnya juga dipakai 3 kali sehari. Wah Mbaknya, ini saya nggak inget Mbak, kepanjangan jelasinnya. Jadi begini Bu. Eits, harus sabar ya. Tetap jaga senyumnya. Oh, jadi Yang ketiga, jika obat memerlukan waktu panjang seperti obat-obat penyakit degeneratif, contohnya hipertensi dan antidiabetes, atau harus dalam ukuran dosis yang tepat seperti antibiotik, harus diawasi penggunaannya agar tidak terjadi efek yang merugikan bagi pasien. obat yang harus saya habisin yang mana aja ini Mbak? Untuk obat antibiotik dan obat gulanya harus dihabiskan ya Bu. Jadi selain yang 2 itu, saya boleh nggak minum lagi ya Mbak obatnya kalau udah sembuh? Ya benar Bu, untuk penyimpanannya. Yang keempat, perlu penjelasan tentang penyimpanan obat dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian, tutup dengan senyuman. Disimpan di suhu ruang, jangan di kulkas, dan hindari dari sinar matahari secara langsung. Ya, untuk satu lagi Bu, ini untuk cara pakainya sudah saya tuliskan di kemasan obatnya, dan saya akan buat catatan supaya Ibu tidak lupa. Ini obatnya Bu. Oh gitu. Iya ya, makasih ya Mbak. Sama-sama, semoga lekas sembuh. Oke, itu tadi materi terakhir kita. Jadi bagaimana nih teman-teman? Udah pada ngerti apa belum? Jadi kalau belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian di dunia kerja maupun di perkuliahan. Saya dan teman-teman undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.